Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 12 TKJ A, B, dan C. Alhamdulillah pada pagi hari ini pertemuan yang kedua kita menggunakan video. Mari kita awali untuk pertemuan yang kedua dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah meridhai kegiatan kita di pagi hari ini. Baik anak-anakku yang kami cintai, kami banggakan, untuk pertama kemarin kita sudah sampaikan terkait dengan pernikahan dalam Islam. Jadi untuk fikih di kelas 3 untuk bukunya seperti ini ya. Insya Allah nanti akan kita sampaikan, nanti bisa diambil di perpustakaan atau di kantor Ismuba di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara. Baik, untuk yang pertama kita akan sampaikan kembali yaitu terkait dengan pernikahan dalam Islam. Nah, ini adalah sering kita dengar ya, pernikahan ya, sering kita mungkin membantu dalam acara pernikahan. Nah, bagaimana nanti pernikahan dalam Islam? Ini nanti akan kita sampaikan, tapi secara global saja, dan nanti anak-anak bisa membaca di buku fikih di kelas 12 ya. Yang pertama kita akan sampaikan yaitu dasarnya dari Al-Qur'an surah Ar-Rum ya. Ini Ar-Rum ayat yang ke-21. Nah, ini dasarnya yaitu Quran surat Ar-Rum 21. Nah, yaitu dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ya, kekuasaan Allah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri ya. Istri dari jenismu sendiri artinya manusia ya, manusia ya. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ini bagi orang-orang yang berpikir. Ini jadi nanti bisa dilihat di Ar-Rum ayat yang ke-21, dan ini sering sekali didengarkan atau sering sekali dibaca di pernikahan-pernikahan. Nah, anak yang kami banggakan, dalam hal ini kedudukan anak dalam Islam, diantaranya fungsi pernikahan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang soleh ya, memperoleh keturunan yang soleh ya, menjadi generasi yang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pengertian dan dasar hukum pernikahan ya. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin dua orang ya, dua orang antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini misalnya ya, dua orang ya, antara laki-laki ya, laki-laki dan perempuan. Ini laki-laki, ini perempuan ya. Ini ikatan dua orang ya, ya, yang hidup bersama dalam suatu rumah tangga, hidup dalam sebuah rumah tangga. Kita gambarkan rumah tangga ya, rumah. Nih, hidup dalam rumah tangga ya, untuk mendapatkan keturunan yang dilakukan menurut ketentuan syariat ajaran agama Islam. Jadi untuk mendapatkan keturunan ya, ini kita gambarkan keturunannya ya, seperti ini. Ini yaitu dari pernikahan. Nah, dasar hukum nikah ada beberapa di dalam Al-Qur'an. Nanti anak-anak bisa baca. Ini tidak kita sampaikan semua karena waktu. Dasar hukum nikah dalam Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ya. Ini ayat yang ke-1 ya, nanti dibaca. Terus juga ada hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah ya, ini juga ada dasarnya. Terus yang berikutnya kita sampaikan yaitu hukum nikah ya. Ini ada hukum nikah ya. Ada beberapa hukum nikah ini yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama hukum nikah ya. Yang pertama hukum nikah wajib. Untuk siapa? Bagi orang yang telah mampu secara fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan ya.
mempunyai keinginan untuk menikah dan jika tidak menikah dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat. Ini jadi sudah wajib kalau sudah mampu secara fisik, mental dan sebagainya. Yang kedua adalah hukum nikah secara sunnah bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan jatuh kepada kemaksiatan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah hukum nikah mubah, yaitu bagi orang yang mampu saja aman dari fitnah tetapi tidak memiliki syahwat seperti orang jadi yang sudah lanjut dan sebagainya. Nah, terus yang berikutnya, yang keempat, hukum nikah haram. Kenapa menikah haram? Bagi orang yang memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai suami ataupun istri. Ini adalah nikah diharamkan. Terus yang kelima, yang terakhir adalah hukum nikah makruh, yaitu bagi orang yang mampu nikah tetapi khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahi atau menzalimi hak istri dan buruknya pergaulan di dalam kehidupan. Nah, ini jadi ada 5 hukum nikah nih. Jadi anak-anak sudah kelas 3 nanti setelah lulus ini perlu difahamkan termasuk dalam hal ini. Selanjutnya kita lanjutkan ada syarat dan rukun pernikahan. Ada beberapa Ada 5 rukun nikah. Yang pertama adalah calon suami Ada calon suami bagaimana calon suami seperti apa nanti bisa dipelajari. Terus yang kedua adalah calon istri ada calon suami, ada calon istri jadi ada perempuan, ada laki-lakinya, jadi calon suami atau istrinya. Terus yang berikutnya ada walinya nanti tambah wali, ada saksi, ada ijab dan qabul. Nah, nanti bisa digambarkan kalau nanti seperti ini ada perempuan, ada laki-laki, nanti ada walinya kita gambarkan walinya di sini saja. Wali dan juga ada saksinya nanti misalnya sini kita gambarkan saksi. Ini anaknya dihilangkan dulu jadi saksi, dan ada ijab qabulnya. Nanti ijab qabulnya sudah ada ketentuannya seperti apa. Jadi itu yang menjadi syarat dan rukun dalam pernikahan. Jadi wajib ada ijab dan qabulnya. Terakhir anak-anakku untuk pertemuan hari ini yaitu tujuan dari pernikahan. Ada beberapa tujuan dari pernikahan tentunya memiliki tujuan yang sangat mulia. Yang pertama adalah untuk memenuhi tuntunan atau naluri manusia yang asasi. Yang kedua untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup. Yang ketiga untuk membentengi akhlak membentengi akhlak Yang keempat adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh ini yang soleh tentunya. Dan yang terakhir yang keenam adalah untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Jadi menikah itu mudah, cuma nanti yang sulit adalah bagaimana menjadikan keluarga yang islami sesuai dengan keluarganya Rasulullah SAW. Terakhir satu lagi yaitu hikmah pernikahan. Jadi hikmah pernikahan ini ada 4. Yang pertama ada terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan yang sah. Kalau tidak menikah bisa mendapatkan keturunan, tapi keturunan yang sah ini yang kalau dalam pernikahan. Yang ketiga adalah terpeliharanya kehormatan suami istri ini agar tidak berbuat zina. Yang keempat adalah terjalinnya silaturahim antara keluarga besar pihak suami dan istri, jadi 2 keluarga. Artinya tambah saudara Ini adalah dalam hikmah
pernikahan. Baik anak-anakku yang kami hormati, yang berbahagia ya. Tentunya semoga kita dipertemukan besok di KBM di sekolah. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ada salahnya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.